Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswi IC semua? Semoga selalu semangat ya. Tetap sehat, semangat dalam menjalankan perkuliahan online ini. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Damayanti, dalam mata kuliah Basic Calculus. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang matriks. Apa itu matriks? Nah, silakan disimak video ini sampai selesai. Kemudian di situ akan ada latihan-latihan soal, contoh dan langkah-langkah dalam penyelesaian persoalan matriks. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau yang disebut dengan elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Biasanya matriks ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Kemudian notasi matriks itu diberi nama dengan huruf kapital seperti huruf A, B, C, dan seterusnya. Berikut adalah bentuk matriks, di mana terdapat bilangan-bilangan yang membentuk baris dan kolom. Baris itu adalah bilangan-bilangan yang diletakkan sejajar atau horizontal ke pinggir, sedangkan bilangan yang diletakkan ke bawah atau vertikal disebut dengan kolom. Setiap bilangan yang ada dalam matriks itu disebut elemen matriks. Contohnya pada A11 itu menunjukkan letak dari elemen matriks yang berada pada baris pertama dan kolom pertama. Kemudian jika A13 itu berarti baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya sampai dengan baris ke M dan kolom ke N atau AMN. Setiap matriks itu memiliki identitas, biasanya disebut dengan notasi matriks dan ditandai dengan huruf besar. Sedangkan yang di sini yang huruf merah ini adalah M kali N, itu adalah ukuran matriks atau disebut ordo matriks. Itu terdiri berapa jumlah baris dan kolom pada matriks tersebut. Jenis dan bentuk matriks. Yang pertama adalah matriks baris, di mana matriks ini adalah matriks yang membentuk sejajar ke pinggir dengan barisnya hanya satu, sehingga ordonya biasanya 1 kali M. Yang kedua adalah matriks kolom, yaitu matriks yang berjajar ke bawah, yang menunjukkan jumlah baris pada matriks tersebut, sehingga biasanya ordonya itu adalah M kali 1. Kemudian yang ketiga adalah matriks persegi, di mana ukuran matriks atau ordonya itu berjumlah sama jumlah baris dan kolomnya sehingga berbentuk persegi. Yang keempat adalah matriks segitiga, di mana matriks ini adalah bagian dari matriks persegi dengan elemen pengisinya di bawah diagonal itu ada angkanya, kalau segitiga bawah, sedangkan di atasnya 0. Sebaliknya untuk segitiga atas, di bawah diagonalnya itu angkanya 0, sedangkan di atasnya berisi elemen-elemen bilangan real. Yang kelima adalah matriks diagonal, di mana pada bagian diagonal itu ada angka, terdapat angka pada elemennya, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Begitu juga dengan matriks identitas, di mana elemen pada diagonalnya bernilai 1. Selanjutnya adalah transpose matriks atau lambangnya A pangkat T, bisa juga T kecil. Ini adalah perubahan posisi elemen matriks dari kolom menjadi baris dan sebaliknya baris menjadi kolom. Kita lihat dalam layar di mana terdapat sebuah matriks A dengan kolom pertamanya adalah A, C, E, kemudian kolom keduanya BDF atau baris pertamanya adalah AB. Kemudian memiliki ordo 3 kali 2. Selanjutnya matriks ini akan kita transpose sehingga baris AB, baris pertama,
itu menjadi kolom pertama. Kemudian CD yang merupakan baris kedua menjadi kolom kedua. Kemudian EF yang tadinya baris ketiga menjadi kolom ketiga. Sehingga matriks ini jika dibaca per baris, baris pertamanya ACE, baris keduanya BDF, dan ordo dari matriks ini menjadi 2 kali 3. Ini adalah sifat-sifat transpose matriks di mana penjumlahan matriks A dan B ditransposkan akan menghasilkan A transpose ditambah B transpose. Kemudian jika sebuah matriks ditranspos, kemudian ditranspos kembali, itu akan menjadi matriks semula. Nah, kemudian jika sebuah matriks dikalikan skalar, kemudian ditranspos, itu akan sama dengan nilai pengalinya skalar dikalikan dengan A transpos. Nah, jika dikalikan dua buah matriks kemudian ditranspos, hasilnya akan menjadi B transpos dikalikan A transpos. Jadi ini hati-hati ya, pada perkalian transposnya dibalik. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada matriks A dan matriks B. Matriks A memiliki ordo 2 kali 2 dengan elemennya ke pinggir atau baris 3, min 1, 5, 2. Ini akan ditranspos menjadi A transposnya 3, 5, min 1, 2. Terlihat ya, saya kasih kotak dengan warna yang berbeda. Begitu juga yang B, ada matriks dengan ordonya 2 kali 3 ketika ditranspos menjadi 3 kali 2. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Pada operasi ini syaratnya adalah terdapat beberapa matriks yang akan dioperasikan itu memiliki ordo atau ukuran matriks yang sama. Caranya ada dengan menjumlahkan dan mengurangkan elemen matriks yang terdapat di baris dan kolom yang sama. Di layar dapat kita lihat, terdapat dua buah matriks yang memiliki ordo yang sama, yaitu 3 kali 3, kemudian dia akan melakukan operasi pengurangan. Pada baris pertama kolom pertama, posisinya adalah A untuk matriks 1. Kemudian matriks keduanya, baris pertama kolom pertamanya adalah J. Sehingga untuk operasi ini kita langsung kurangkan A dikurangi J. Lakukan ke semua posisi baris dan kolom yang sama. Kita masuk ke contoh soal pertama. Terdapat 3 matriks yaitu A plus B min C dengan elemen-elemennya seperti ini. Ordo matriksnya sama yaitu 2 kali 2. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan operasi A plus B min C. Untuk baris pertama kolom pertama, ini 2 ditambah 0 dikurang ada pada matriks ketiga adalah min 3 dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah A plus B min C yaitu 5 min 5 baris pertama, min 1 min 3 baris kedua. Yang kedua adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pembagian matriks dengan skalar. Ini kita satukan karena operasinya hampir sama. Hukum penjumlahan dan perkalian skalar ini dapat digunakan jika terdapat beberapa matriks yang memiliki ukuran yang sama, kemudian untuk skalarnya bisa berbeda, maka hukum-hukum ini berlaku. Kita lihat dalam contoh soal, terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan B, di mana ordo kedua matriks ini sama, yaitu 2 kali 3. Kemudian tentukan nilai matriks 3B dikurangi 2A. Kalikan dulu semua matriksnya dengan skalar, di mana ini 3B berarti 3 dikalikan dengan semua elemen yang ada dalam matriks B, kemudian min 2A, negatif 2 dikalikan dengan semua elemen yang ada pada matriks A. Yang terakhir adalah perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks ini memiliki syarat di mana matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Misalnya terdapat dua buah matriks A dan B yang memiliki ordo dengan ukuran matriks A M kali P, nah yang B-nya P
P kali N. Ketika A dan B dikalikan, maka ukuran ordonya menjadi M kali N. Nah, ini kita ilustrasikan ada dua buah matriks M kali P, ordonya P kali N. Ini walaupun di sini kelihatan berapa ordonya, hanya kita misalkan. Kemudian cara mengerjakannya, kalikan sesuai urutan, di mana baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Di sini lihat baris pertama, kolom pertama, A, B, C itu barisnya, P, R, T itu kolomnya. Sehingga kita kalikan A kali P ditambah B kali R ditambah C kali T. Jadi dalam satu baris dan kolom untuk posisi ini dia dijumlahkan. Nah, ini dilakukan untuk semua baris dan kolomnya sampai seterusnya elemen matriks pada posisi A32, yaitu baris ketiga kolom kedua. Berlaku beberapa hukum perkalian, yaitu yang pertama hukum asosiatif, hukum distributif kiri, distributif kanan, juga perkalian matriks dengan K. Silakan diperhatikan, dan secara umum bahwa jika dua buah matriks dikalikan itu tidak akan sama dengan jika posisinya dibalik. Jadi kalau matriks A dikalikan B itu tidak akan sama dengan matriks B dikalikan dengan A, karena elemen-elemen hasilnya akan berbeda. Untuk lebih memahami lagi, kita lihat contoh soal. Diketahui sebuah matriks A dan B, kemudian tentukan nilai AB-nya atau perkalian matriks A dengan B. Nah, untuk jawabannya kita kalikan matriks A dengan B, di mana pada matriks A elemennya adalah 3, 4, 6, 5 dan B 1, 2, 7, 8. Kita operasikan setiap baris dan kolomnya. Di baris pertama kolom pertama kita operasikan 3 kali 1 ditambah 4 kali 7. Hasilnya 31, 38 pada baris pertama dan 41, 52 pada baris kedua. Selanjutnya contoh soal lainnya, kita lihat di sini ada dua matriks yang memiliki ukuran atau ordo yang berbeda, yaitu matriks pertama 2 kali 3 dan matriks keduanya 3 kali 2. Ini sudah masuk syarat untuk perkalian, di mana matriks pertama memiliki kolom yang sama dengan baris pada matriks kedua. Sehingga kita bisa operasikan. Di sini kita lihat pada baris pertama itu 1, 2, 3 di matriks pertama, kita kalikan dengan kolom pertama, elemennya 1, 3, 5, sehingga kita operasikan 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 5, dan seterusnya sampai dengan baris kedua kolom kedua, sehingga dihasilkan hasil perkalian matriks ini adalah 2, 2, 28 untuk baris pertama dan 49, 64 untuk baris kedua. Dan matriks ini memiliki ordo 2 kali 2. Gimana, makin seru kan operasi matriks ini? Jangan malas untuk mencoba ya. Nah, untuk melatih kemampuan dan pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal-soal berikut dan perhatikan hukum-hukumnya. Demikian pertemuan kita dalam materi ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat difahami dan dimengerti, sehingga bisa diaplikasikan atau dapat diulang kembali dalam latihan-latihan soal. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh bersama Wiji.